Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang ide bisnis kami yakni Stop and Pop. Saya Brenda Jasmine Silalahi dengan NIM 2401165. Saya Nopla Kebinkes dengan NIM 2401548. Saya Muhammad Jabi Alfiansyah dengan NIM 2408192. Saya Kayla Levita dengan NIM 2402743. Saya Jajana Fadila dengan NIM 2402942. Nah, untuk yang pertama itu ada ide brainstorming. Sebelum kami menentukan ide kami melakukan brainstorming berbagai ide teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari banyaknya ide yang kami temukan, kami memilih ide aplikasi pembayaran parkir secara online. Ide ini kami pilih karena kami melihat kebutuhan masyarakat akan sistem parkir secara praktis. Untuk selanjutnya ada tim Karpas. Kami membagi peran menjadi beberapa posisi penting, seperti Brenda sebagai CEO, Kayla sebagai COO, Yogi sebagai CTO, Istiajar sebagai CMO, dan Nopela sebagai CFO. Nah, untuk tujuan inovasi ini, kami ingin membantu para pengendara dalam membayar parkir itu lebih mudah, lebih efisien dan praktis. Nah, untuk target kami, inovasi ini ingin diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam inovasi ini, kami juga menyadari resiko sulit untuk memperkenalkan inovasi ini kepada publik. Dan di tim kami juga tidak mempunyai SDM yang di bidang hacker. Inovasi ini juga dapat menyebabkan perselisihan dengan penjuru parkir konvensional atau bentrok lah. Nah, untuk harapan dalam tim kami ini, kami ingin terus untuk berkomunikasi baik karena suksesan suatu tim itu ada di berkomunikasi. Nah, untuk selanjutnya ada ide validation. Setelah kami mewawancari pihak-pihak yang bermayoritaskan mahasiswa, kami menemukan 4 permasalahan. Yang pertama itu no cash, no handphone, buru-buru, dan tidak enakan. Nah, dari keempat permasalahan tersebut, no cash ini 12/15 dinyatakan MVP karena mereka pada saat pembayaran mereka kadang lupa atau tidak membawa uang cash karena uang receh atau uang cash itu tidak efisien untuk di zaman sekarang atau ribet untuk sebagian masyarakat. Selanjutnya ada analisis produk dengan metode Kasol, yakni mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Stop and Park. Yang pertama ada bidang politik, yakni Stop and Park membantu pemerintah dalam meningkatkan transformasi digital nasional dan juga membantu pemerintah untuk mendapatkan transparansi dalam pemasukan parkir di Indonesia. Bidang ekonomi, inovasi yang diberikan oleh Stop and Park, khususnya dalam transaksi digital parkir, itu seturut dengan masa ekonomi digital yang ada di Indonesia saat ini. Bidang sosial, seturut lingkungan yang menuntut masyarakat Indonesia untuk bisa bergerak dengan cepat, tentu ini menjadi ruang bagi Stop and Park untuk dapat memberikan performa terbaiknya menjadi inovasi alternatif bagi masyarakat. Bidang teknologi, inovasi yang diberikan oleh Stop and Park itu memaksimalkan penggunaan teknologi, seperti penggunaan aplikasi, lalu transaksi digital parkir melalui e-wallet dan juga QR Code. Yang kelima, itu ada hukum. Hukum di Indonesia menginginkan lingkungan lalu lintas yang lancar dan juga aman. Stop and Park dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga kecepatan dalam lingkungan lalu lintas, khususnya sistem parkir. Bidang sosial, sistem ini membantu masyarakat untuk dapat bergerak lebih cepat dan mencegah terjadinya kemacetan di lingkungan lalu lintas. Selanjutnya ada Porter's Five Forces, ancaman dari pendatang baru di tingkat yang sedang. Inovasi yang diberikan oleh Stop and Park adalah kemudahan di sistem transaksi parkir, yakni berbasis digital. Tentu ini menjadi potensi yang baik bagi beberapa pihak. Namun nyatanya, inovasi-inovasi yang bermunculan belum diterima oleh masyarakat. Kekuatan tawar penawar dari pemasok di tingkat yang tinggi. Pemasok pada Stop and Park adalah pengelola lahan parkir atau pemilik lahan parkir yang akan bekerja sama dengan pihak Stop and Park untuk mendapatkan layanan mudah dalam mengelola lahan parkirnya. Kekuatan tawar-menawar dari pembeli di tingkat yang tinggi. Kemudahan yang ditawarkan oleh Stop and Park dalam transaksi parkir secara digital tentu akan digandrungi oleh kalangan muda. Namun, masih banyak juga masyarakat yang lebih menyenangi sistem pembayaran parkir secara konvensional. Ancaman dari produk Bugatti di tingkat yang tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa parkir konvensional dan juga e-parking machine itu masih tersebar di masyarakat. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar bagi pihak Stop and Park untuk dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang inovasi mereka yang dapat memberikan perubahan kepada masyarakat untuk mencapai kemudahan. Ancaman dari pesaing yang ada. Nyatanya, Stop and Park bukanlah aplikasi transaksi digital parkir pertama di Indonesia. Ada aplikasi-aplikasi lain seperti Parky, InPark, dan QuickPark dengan inovasinya masing-masing yang mungkin saja sistem pembayaran atau inovasinya lebih digandrungi oleh masyarakat. Ada strength. Pada aplikasi ini, keunggulan kami adalah menerapkan sistem no cashless yang memudahkan pengguna menjadi efisien dan efektif. Dan inovasi ini memudahkan pengguna di era digital saat ini. Kemudian kami menyadari bahwa akan adanya weakness. Weakness ini akan terjadi ketika masyarakat tidak menerima aplikasi ini atau tidak melek dengan teknologi.
Dan ini bisa saja mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia yang sering kali membayar parkir dengan sistem cash atau manual. Kemudian adanya opportunities. Bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang apabila masyarakat menerima teknologi yang baru. Apalagi generasi muda saat ini yang terbiasa untuk menggunakan cashless. Kemudian ada threats. Threats ini bisa terjadi ketika si juru parkir ini menolak akan adanya aplikasi ini karena bisa saja si juru parkir ini beranggapan bahwa ini bisa menurunkan pendapatan kita, dan bisa saja threats ini terjadi karena startup baru memiliki inovasi atau ide yang sama kayak kami. Kemudian ini bisa saja menjadikan kompetitor dari aplikasi ini. Saham-saham yang sudah kami temukan ini, target utama pengguna kami ada 18 sampai 35 tahun. Ada 251.000 ya, yang berarti ada 81%. Ini menjadikan bisnis kami bisa berkembang lebih jauh. Dan bisa saja ini mengimplementasikan parkir manual menjadi parkir digital. Kami menemukan beberapa aplikasi, yaitu ada Parky, QueenPark, dan InPark. Parky sendiri digunakan di mall ataupun gedung. Terus kalau QueenPark itu bisa QRIS dan tidak menggunakan aplikasi. Kalau InPark itu dia ditemukan di area-area pinggiran kota. Dari segi kemudahan di ketiga ini, QueenPark ini unggul. Kenapa? Karena dia tidak menginstal aplikasi, hanya menggunakan website. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada ID description. Nah, aplikasi yang kami beri nama Stop and Park ini merupakan suatu aplikasi alternatif dari parkir konvensional. Seperti yang kita ketahui, parkir konvensional ini merupakan suatu parkir yang dilakukan secara manual dan tidak menerapkan konsep digitalisasi. Nah, ide aplikasi yang kami buat ini menerapkan konsep digitalisasi, yaitu dalam pembayaran secara online. Nah, adapun di aplikasi ini, tentunya kami membuat fitur unggulan yang bisa membantu mempermudah proses parkir bagi para pengguna aplikasi. Adapun para pengguna aplikasinya itu diantaranya ada pengelola, juru parkir, dan pengguna parkir. User persona kita kali ini tuh yaitu ada Muhammad Yogi Alfiansyah, dia asal Bogor yang berusia 19 tahun. Dia tuh mahasiswa semester 2 di Tasikmalaya. Dia termasuk Gen Z yang memiliki kepribadian yang easygoing. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa Yogi ini memiliki banyak rutinitas di luar kos yang mengharuskannya berkendara hampir setiap hari. Karena dia itu harus berkendara setiap hari, ini menjadikan dia tuh sering berinteraksi dengan para juru parkir. Sebagaimana yang kita ketahui, di Tasikmalaya ini pembayaran parkir itu dilakukan secara pembayaran tunai. Nah, di sini Yogi merasa kesulitan karena dia itu sering menggunakan metode pembayaran e-money dibandingkan dengan pembayaran tunai. Ia merasa frustasi karena tidak memiliki atau jarang membawa uang cash atau tunai, dan juga dia merasa tidak enak apabila tidak membayar biaya parkir tersebut, karena di sini si juru parkirnya itu sudah menjaga kendaraan bermotornya Yogi ketika waktu parkir gitu. Nah, di sini Yogi berharap ini adanya inovasi sistem pembayaran parkir yang pembayarannya itu lebih cepat, praktis, dan mudah, yang bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapinya saat ini. Pada Project Sketch, kami menggunakan aplikasi yang bernama Stop and Park. 3 tampilan. Yang pertama, pengelola, si juru parkir, pengguna, atau pelanggan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tampilan pengelola, di mana pengelola akan diminta untuk memasukkan atau membuat akun terlebih dahulu. Diminta untuk mengisi keterangan sebagai pengelola, lalu memasukkan email, password, konfirmasi password, menyetujui syarat dan juga ketentuan, dan yang terakhir mengizinkan untuk pihak Stop and Park untuk mengirimkan email. Pada tampilan berikutnya akan diminta kode unik, di mana perusahaan Stop and Park akan mengirimkan kode unik melalui email kepada si pengelola. Setelah memasukkan kode unik, pengelola dapat melihat informasi mengenai juru parkir yang sedang bertugas serta riwayat parkir dan juga pemasukan biaya parkir. Kedua, yaitu tampilan untuk juru parkir. Juru parkir akan diminta untuk memasukkan atau membuat akun terlebih dahulu dan juga memasukkan kode unik yang telah dikirimkan kepada si pengelola. Sebagai contoh, Yogi datang untuk memarkirkan motornya. Lalu Jupar dapat menambahkan plat motor agar terdata pada riwayat parkir. Setelah Yogi selesai memarkirkan motornya, maka akan dilakukan riwayat transaksi melalui 2 cara. Yang pertama bisa scan QR, 2 bisa melalui username dan juga password. Dengan begitu, saldo Yogi akan terpotong untuk membayar parkir. Tampilan ketiga untuk pengguna, di mana pengguna diminta untuk memasukkan atau membuat akun terlebih dahulu. Di sana, pengguna dapat melakukan top up, card pay, atau bisa melalui Dana dan yang lainnya. Pengguna dapat melihat riwayat parkir dan juga riwayat membayar. Selanjutnya, untuk customer journey, saat pengguna membuka aplikasi, pengguna akan merasa bahwa aplikasi tersebut sangat informatif dan juga mudah digunakan, tetapi akan adanya pembaharuan sistem secara mendadak. Memasukkan password dan juga username, pengguna akan merasa prosesnya mudah dan juga cepat. Juru parkir yang
bukan pendataan, itu akan terdata dengan baik walaupun ada kemungkinan kesalahan input data. Pada saat pembayaran akan terdapat notifikasi pembayaran di HP pengguna. Selesai secara praktis, tidak ribet, tidak perlu membayar uang cash. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan ide bisnis kami, yakni Stop and Park. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Stop and Park!